Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pada kesempatan ini saya tidak sendiri dan akan membahas untuk seputaran mengenai P2U. Mari kita simak dan saksikan bersama-sama. Oke rekan-rekan, kembali lagi di channel Sipir 17. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya nih, rekan P2U, dan tidak sendiri. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas mengulas tentang seputaran P2U ini, apa aja sih kerjanya, susah senangnya, seperti apa. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu rekan kita ini. Ya, saya perkenalkan, nama saya Geni Satrilon, yaitu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Lampung, Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Menggala. Dari sini akan membahas yaitu seputar dari petugas penjaga pintu utama itu P2U. Dan saya kembalikan kepada rekan saya Wahyu Arif yang akan melanjutkan. Ya, jadi hanya untuk informasi saja, memang kita ini satu angkatan, cuman karena memang beliau ini lebih senior kalau umurnya daripada saya, mungkin ada jaraknya sekitar 10 tahun ya, kurang lebih ya. Waduh, itu udah kali 10 tahun tuh. Mungkin berapa tahun? 4-5 tahun. Oh, 4-5 tahun. Jadi Ya, jauh-jauh jadi di sini sekali lah. saya manggilnya abang lah, karena mau bagaimanapun walaupun satu angkatan, tetapi umurnya lebih tua Bang ini. Jadi untuk tugas P2U ini seperti apa kira-kira gambarannya Bang? Ya, untuk petugas pintu utama ini yaitu P2U ini tugasnya itu adalah seperti untuk mengamankan lalu lintas yang keluar masuk di dalam lapas atau rutan. Oh, jadi Seperti kendaraan yang keluar masuk dari lapas atau rutan, dan juga para pembesuk yang ingin mengunjungi keluarganya itu warga binaan kemasyarakatan. oh jadi bisa dipastikan yang diperiksa itu barang, kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Pokoknya keluar masuknya itu. P2U itu sebenarnya apa sih Bang? Sebenarnya kalau secara intinya itu kepanjangannya. Jadi seperti apa sih sebenarnya P2U itu? Ya, P2 itu kan sepertinya garda terdepan dari lapas atau rutan gitu, agar yang seperti kendaraan atau barang-barang yang dibawa pegawai atau pembesuk itu memasuki area lapas atau rutan tuh agar aman. Keramannya. Seperti yang ada barang-barang yang dilarang harus tidak boleh dibawa masuk dalam area dalam lapas atau rutan. Lagi deh. Jadi tugas P2U ini secara struktur organisasinya itu seperti apa Bang? Apakah dia ikut komandan jaga? Apakah dia berdiri sendiri atau gimana? Seperti apa? Strukturnya untuk petugas penjaga pintu utama ini P2U ini di bawah langsung seperti di rutan Kesatuan Pengamanan Rutan, itu KPR. Dan jika kalau di lapas itu di Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Oh, jadi kita ini masuk kalau untuk P2U masuk ke pengamanan ya. Jadi kalau sistem piketnya ini kita gimana Bang? Apa setiap hari berangkat atau berapa hari gitu? Kalau sistem piket itu ya sudah dijadwalkan, kan kita ada piketnya di pertama siang Ya, dan P ya, huruf ya bisa dilambangkan huruf P ya, seperti itu. P pagi, siang, malam. Jadi Nah, dari iya. awalnya S ya, S, siang, P. pagi dan malam. Berarti kita ini sama aja lah seperti penjagaan juga, karena memang kita ini ya di penjagaan, di bagian penjagaan, bukan di staf seperti itu Cuman ya. kita diutamakannya di pintu utamanya. Oke, lanjut nih Bang. Jadi kira-kira gimana nih? Ada perbedaan nggak sih untuk P2U penugasan atau penempatan di UPT Lapas dan P2U penempatan di UPT Rutan? Itu kira-kira ada perbedaan nggak sih cara gambaran umumnya itu?
Secara gambaran umumnya kalau menurut saya itu, kalau untuk di P2U antara rutan dan lapas itu ada perbedaannya. Perbedaan gimana tuh kira-kira perbedaannya seperti apa itu? Perbedaannya itu kalau untuk di rutan itu kan masih ada suatu tahanan. Oh gitu ya, tahanan masih Jadi tahanan menjalankan- titipan ya. Iya, menjalankan sidang. Iya, gitu. masih titipan polisian, titipan kejaksaan seperti itu. Kita bisa ada tahanan yang masih melakukan sidang itu bisa mereka keluar saat melakukan sidang gitu, dari kejaksaan. Jadi berarti bisa dipastikan kita ini lebih lebih protektif ya lah ya. Banyak ketemu dengan orang-orang baru lah intinya. Tahanan itu kan pasti kan tahanan Iya, baru kan ya. berganti-ganti Itu, Nah, begitu. sedangkan kalau untuk lapas itu kemungkinan besar karena udah berfokus pada pembinaan. Pembinaan ya. Jadi Kalau di lapas ini kan memang sudah langsung dikhususkan untuk pembinaan ya, pembinaan. seperti itu. Ya. Kalau di rutan ini kan untuk namanya rutan kan, rumah tahanan negara. Negara. Jadi untuk penitipan tahanan yang belum vonis. Nah, ya. Seharusnya seperti itu. Cuman yang terjadi di Indonesia ini kan kebanyakan di rutan dan lapas seluruh Indonesia ini kan overkapasitas Ya. seperti itu. Jadi terkadang juga fungsi rutan ini dialihkan ke lapas seperti itu. Ditambahkan ada juga untuk pembinaannya. Benar seperti itu. Jadi mungkin secara umumnya itu P2U itu sama lah untuk di garda yang paling depan ya. Sama untuk ya, lapas dan rutan. cuman untuk lebih ke penjagaan atau tugasnya atau kegiatan di waktu piket itu mungkin berbeda, ada sedikit perbedaan seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira selama kita kurang lebih selama 2 tahun ini ya. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Karena kita kan masuk di tahun 2017. Nah, jadi sepengalaman sudah 2 tahun itu susah senang yang pernah dialami itu kira-kira seperti apa ya, Bang? Ya, kalau di Untuk susahnya dulu kira-kira seperti apa? di pintu utama ini susahnya itu dalam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan misalkan barang atau orang atau gimana itu? Kalau orang juga bisa, karena itu kan pemeriksaan terkadang tuh kalau untuk orang tuh yang membesuk gitu, ada yang usaha ingin menyelundupkan alat komunikasi gitu agar dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya Dengan yang di sebagai dalam warga ya. binaan Oke. kita ini gitu kan. Jadi ada biasanya kalau untuk susahnya sedihnya itu kadang nemuin untuk pembesuk membawa barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam rutan atau lapas ya. Misal Ya. seperti handphone seperti itu ya. Biasanya juga ada juga yang dilarang tuh banyak seperti apa itu kan kira-kira sendok yang berbentuk Oh, ya, yang stainless berbentuk atau garpu stainless. gitu kan. untuk apa ikat pinggang, Ikat tali-tali pinggang, seperti itu ya, dan Se- narkoba. Alasan mereka itu ya untuk makan, padahal kan makan itu juga bisa pakai Nah, sendoknya iya, berbentuk benar, plastik benar, gitu benar. kan. Makan pun juga karena kan sudah ditanggung oleh negara ya untuk makan Iya. WBP ini warga binaan pemasyarakatan. Itulah terkadang terjadi ada sedikit konflik Konflik dengan ya, musuh. ada sedikit gesekan lah. Gesekan. Tetapi kita sebagai petugas P2U Yaitu ya pelayanan ya memang publik pelayan publik memang dituntut untuk melayani ya sesuai dengan- standar Ah, pelayanan prosedur. Nah, jadi kira-kira biasanya disumputin di mana Bang yang sering tertemu itu? Kalau yang ketemu itu terkadang mereka itu di makanan. Di makanan. Iya. Jadi di makanan itu Dia itu dimasukkan HP itu dimasukin kan, HP ke itu kan besar ya. Ah, Di makanan itu kan ya kecil sih, mungkin kan sebungkus ini. iya, tapi kan besarnya terkadang nasi yang udah dibungkus itu kan sebesar HP gitu kan. Oh, gitu. Bisa HP itu dimasukkan ke plastik Ya, untuk melindungi supaya tidak nempel dari nasi itu dan dimasukkan ke dalam nasi. benar. Seperti itulah. Apalagi di rutan tempat kita bertugas ini kan belum ada mesin X-ray ya. Nah, itu Jadi harus maksimal benar-benar dengan teliti harus, kita harus memeriksa. maksimal benar. Kalau untuk di lapas yang sudah besar itu kan pasti ada ya mesin X-ray. Jadi barang itu masuk Iya. dan dicek memang kelihatan dari komputer itu ya, kelihatan barang itulah yang terlarang bedanya. itu kelihatan. Kalau memang di sini kan masih manual untuk pemeriksaannya. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa
Ya, Mendapatkan seperti Tagar. mudah-mudahan mendapat bisa lebih baik Jadi lagi. maksimal dalam menjaga penjagaan pintu utama ini dalam pemeriksaan agar selalu aman lapas dan rutan se-Indonesia. Kalau biasanya selain HP itu kira-kira apa lagi yang biasanya pernah ditemuin, Bang? Ya seperti tali pinggang, itu rawan juga tali pinggang tuh ya. Jadi tali pinggang itu untuk informasi rekan-rekan, biasanya kalau WBP menggunakan tali pinggang itu biasanya untuk hal-hal yang tidak diinginkan, misal ketika dia banyak pikiran, buat mutus, buat ikat gantung diri, atau di buat situ. bisa buat untuk pelarian juga ya. Pelarian juga bisa. Jadi memang untuk hal-hal yang berkaitan dengan tali atau sendok yang berkaitan dengan istilahnya benda tajam seperti itu membahayakan di dalamnya. Makanya harus steril bener lah Terus steril ketika bener. masuk atau keluarnya ini ya. Terus kira-kira kalau misal barang-barang yang seperti narkoba itu pernah nemuin nggak sih, Bang, dari pemesuk atau narkoba jenis apa aja sih itu? Kira-kira pernah nemuin nggak? Alhamdulillah kalau selama saya bertugas di pintu utama ini, alhamdulillah belum pernah Ya, terkendali. berarti kan memang sejauh ini untuk akses narkoba ini ya selama kita bekerjanya alhamdulillah sudah lebih baik lagi seperti itu. Ya makanya yang diutamakan itu kita dalam pemeriksaan itu teliti. Ya benar-benar Di situ. Kalau kita tidak teliti dalam orang yang ingin menyelundupkan narkoba itu, misalkan melihat kita tidak teliti, dia bisa saja usaha untuk menyelundupkan. benar. Jadi kalau melihat kita teliti, mereka kan jadi agak Ya gimana itu segan juga untuk menyelundupkan narkoba tersebut. terus kalau ini kan itu biasanya kalau diperiksa itu kan di makanan. Jadi kalau Iya. misal di badan itu kira-kira pemeriksaannya seperti apa kita, Bang, kalau untuk P2U? Nah, pemeriksaan itu kalau di badan tuh dari biasanya yang memakai ini kaos topen kemeja sampai dia celana panjang, kan tidak boleh pakai celana pendek. Oh untuk gitu ya. memasuki Memang aturannya di Nah, ya iya. memang benar kan. Untuk aturan masuk ke dalam lapas atau rutan itu tidak diperkenankan untuk menggunakan celana pendek seperti itu. Pastinya rapi. Ya, untuk memang ya kita kan budaya timur kan memang budaya untuk kesopanan sih seperti itu sih, untuk lebih adat istiadat lah mungkin seperti itu kebiasaan. Nah ya ini lanjut untuk pemeriksaannya itu kita harus memeriksa anggota badannya itu dengan teliti Oh, dari teliti, kerah seperti itu baju, karena di kerah baju itu Kerah baju di misalkan sini ada- ya. iya, Berarti gini. ada- Oh, kita dari depan atau belakang? Depan belakang. dari belakang. Dari belakang, Nah, oh, dari belakang gitu. kita periksa karena bisa diselipkan juga. Benar, Namanya benar. orang usaha bagaimana Ya, dia benar. menyelipkan Kalau barang yang dilarang benar. tersebut. Kalau misal pakai topi ya dilepas juga lah Dilepas topinya juga, ya, bisa juga. topi, Siapa pakai tahu jaket. di dalamnya ada topi. Nah, Hmm. topi itu ada barang-barang terlarang. Dari situ sela-sela kerah sampai baju dan pinggang dan sampai juga di alas kakinya, Alas yaitu kaki, sepatu. ya. Kalau pakai Oke, sepatu berarti kita jaketnya periksa. dilepas ya, Ya. seperti itu. Oke, jadi tadi kan itu kita sudah membahas untuk bagian pengunjung ya, pengunjung dari luar, umum, membesuk keluarganya. Nah, jadi kalau untuk pemeriksaan pegawai ini kira-kira ada nggak, Bang? Gitu gimana gitu? Ya untuk pegawai ya pastinya semua itu kan ya siapa saja yang melewati pintu utama ini harus diperiksa, nggak hanya pembesuk, tamu juga yang ingin berkunjung ke lapas atau rutan ini harus diperiksa. Benar. Seluruh pegawai itu juga harus diperiksa. Jadi setiap pokoknya melalui pintu utama ini harus steril. Benar-benar siapa tahu disalahgunakan kan, misal kalau tamu tidak diperiksa disalahgunakan Iya. membawa barang-barang terlarang. Jadi kalau untuk P2U ini kan di lapas rutan ini kan biasanya laki-laki ya, terkecuali kalau di lapas perempuannya. Nah jadi kita ini kan kalau laki-laki ya khusus Memeriksa laki-laki. laki-laki seperti itu. Nah untuk Ya, perempuan kita ada lah di sini Nah, pemeriksaan gitu. untuk perempuannya, tetapi ada ya, ada. tidak bisa hadir untuk di Oke. malam ini. Mungkin bisa Mungkin di lain waktu kita bisa tanya-tanya lagi. Iya. Dan itu mungkin ada ruang khususnya untuk perempuan ya, Iya, memang ada TV ruang khusus seperti itu. Nah,
Jadi kira-kira kalau misal kalau misal laki-laki pasti kita kan, perempuan pasti perempuan. Nah kalau untuk perempuan dan perempuan bukan laki-laki, bukan ini seperti apa kira-kira Pak? Variannya. Nah tetapi dia ini memang badan posturnya itu perempuan, tetapi Penampilannya ya itu, penampilannya ini perempuan. Cuman kita udah tahu bahwa jenis itu kelamin laki-laki gitu. ini kira-kira gimana untuk pemeriksaan ini? Kita Kira-kira kan harus memantapkan dalam apa? SOP ya. Kalau ini intelijen kita gitu kan, Gitu ya. bahwa dia itu laki-laki gitu, hanya Laki-laki. penampilannya saja Ya. perempuan. Karena kan kita memang- tidak melanggar prosedur Ya. bahwa dia laki-laki gitu. Jadi- kita periksa oleh laki-laki. Benar. Karena kan memang pada waktu untuk membesuk, ketika membesuk keluarganya di dalam WBP-nya itu kan memang disertakan KTP ya untuk mendaftar. Jadi kan Ya. di situ terlihat kan jenis kelaminnya Ya, laki-laki ya. atau perempuan. Disitulah kita tahu. Kan? Terkecuali kalau sudah transgender mungkin ya, mungkin sudah operasi atau sejenisnya mungkin ya bisa juga atau seperti apa gitu. Aduh. Ya sejauh itu belum pernah kita temuin ya. Belum pernah. temuin. Ya mudah-mudahan aja jangan sampai lah. Geli juga saya. Karena kita bingung juga sih, serba salah juga sih. Di satu sisi iya, di satu sisi dia dia kadang jenis- mengaku saya perempuan. jenis gitu, kelaminnya tidak mau laki-laki. diperiksa, gitu. Jenis kelaminnya laki-laki, cuman bentuknya itu memang benar-benar perempuan Perempuan. ya. Iya seperti itulah. Jadi kita Nah. untuk memeriksa ini kan Di- agak Di saat itu Ini ada juga juga lah konfliknya di situ kan, bahwa kita Gimana? tahu dia itu laki-laki gitu kan. benar-benar. Kita memaksa demi untuk keamanan apa lapas Ya, rutan ini untuk ya, dia untuk membesuk mencegah itu intinya, ya. mencegahnya itu Supaya kan yang masuk harus kita steril, periksa gitu benar-benar. kan. Di situ konfliknya kadang menolak, tidak mau diperiksa gitu kan. Benar. Tapi ya tetap dengan harus- kami arahan yang baik agar menerima mau diperiksa, ya kami berikan ya bagaimana lah supaya dia bisa menerimanya dengan apa baik agar mau diperiksa. memang harus mengikuti aturan yang Ya. ada di dalam lapas atau rutan seperti itu. Mm-mm. Untuk yang selanjutnya nih yang pernah dialami yang susahnya itu seperti apa P2U ini? Susahnya itu kita itu kalau di rutan itu kan masih ada yang proses sidang. Proses gitu sidang. kan. Ya, apalagi mereka terkadang menunggu sidang ada yang udah dikeluarkan gitu kan, dan dibantu juga ada yang udah dari kejaksaannya sih. Tapi kita harus was-was dalam membuka pintu apa utama ini. Benar-benar. Harus teliti. Habis itu juga dalam keluar masuknya pembesuk gitu kan. Terkadang ada juga sempat ada yang terjadi, makanya memasuki lapas rutan itu kan diberi tanda pengenal. Nah, Cap, itu kan, untuk sebagai pengunjung ya, perbedaan. Iya, pengunjung ya. itu. Oke. Terus? Situ kan yang harus telitinya kita juga harus ya menggunakan ingatan kita juga lah. Benar. Mana orang yang masuk itu walaupun ramai sedikitnya gitu. Ya, jadi kalau di rutan, untuk informasi di rutan Menggalai ini kan untuk pengunjung itu kan kita beri tanda cap Ya. seperti itu ya, kita beri tanda pengenal. Dia itu pembesuk, keluarga atau tamu seperti itu ya. Dan handphone juga harus dititipkan. Ya, sudah memang handphone juga disiapkan. sudah ditempatkan, tempatnya sudah disediakan. Hanya saat kalau mereka sudah selesai melakukan besukan, di situ harus teliti. Kadang seringnya terjadi dalam Ya. kamuflase, dia bisa berubah di situ kan. Nah, Gitu. kalau untuk masalah kita kan berarti kan kalau di P2U itu untuk yang tentang mengenai tamu ya, tentang mengenai tamu, pengunjung, keluarga dari WBP. Jadi susahnya kira-kira ya kita ini pasti ada capeknya menemui gitu Bang ya, menemui kurang lebih ya, mungkin ya pernah juga sih menemuin kayak gitu ya. Keluarga ini Bu, jam besuknya udah habis. Oh, Seperti dia itu. udah melewati Ya barang biasanya jam atau sini. penitipan barang. Penitip, Pak mau nitip barang Pak, jam besuknya maaf Bu sudah habis. Nah seperti itu. Ya, di situ Kadang-kadang lah. ya memang tetapi kita harus menyampaikan dengan bahasa yang baik, Yang baik, dan agar seperti diterima dalam mereka. seperti itu. Ya memang setiap kerjaan ini memang pasti ada tantangan Bang ya, Iya. seperti itu benar-benar. Kita yang nggak semuanya akan berjalan dengan mulus seperti itu ya.
Nah, terus untuk yang apa ya? Itu kan tadi yang sedihnya, susahnya. Kalau untuk senengnya di penjagaan petugas pengamanan pintu utama ini apa? Seperti apa kira-kira? Kalau untuk penjagaan petugas pintu utama senangnya ya yang dilihat-lihat itu berganti-ganti. Berganti-ganti itu gimana maksudnya ini? Seperti apa? Ya biasanya kita lihat itu kan hanya warga binaan. Oh, dan gitu kawan ya. kantor kita gitu. Gitu, Tapi gitu, kita gitu. langsung bisa berkomunikasi dengan banyak masyarakat, Masyarakat, gitu. masyarakat yang dari luar, tamu ya. Jadi memang kita ini banyak bertemu dengan orang-orang asing seperti Nah, itu ya, iya. Bang, ya. Nah, kalau untuk saat ini Bang, kira-kira kan ini kan masih maraknya wabah atau musibah lah yang terjadi di Indonesia kan, Corona. Nah, corona atau COVID-19. Nah, ini kira-kira untuk yang bertugas di P2U ini gimana sih, Bang? Untuk protapnya gitu kan, agar kita ini yang di dalam terhindar. Karena kan memang kemarin itu pro kontra yang di masyarakat. Kurang lebih sekitar 30.000 narapidana dibebaskan. Asimilasi. Ya, asimilasi itu. Jadi kan memang pada saat ini kita untuk pembesukan di stop Bang ya, seperti itu karena untuk pencegahan seperti itu. Nah, kira-kira untuk saat ini gimana kira-kira Bang kondisinya ini? Ini kondisinya kalau untuk di petugas pintu utama ini protapnya yaitu dalam penanganan pencegahan corona atau COVID-19 ini ada dari sebelum memasuki pintu utama harus mencuci tangan. Oh ya, cuci tangan. Dan di depan juga ada disediakan Ya, box steril. steril ya, Nah, masukan seperti itu. Dan memang ada juga alat thermoscanner seperti itu ya Nah, untuk iya. mengecek suhu itu ya seperti itu. Jadi scanner dan disiapkan juga lebih maksimal lagi pas saat memasuki pintu utama disiapkan hand sanitizer. seperti itu yang. Nah, pada saat melaksanakan tugas ini kan seharusnya kita mau pakai masker. Nah, jadi untuk informasi aja, kita ini sedang melaksanakan piket malam, jadi dilepas seperti itu. Tapi kalau untuk piket siang dan pagi, memang kita Pakai masker karena kita langsung memakai seperti itu ya. Seperti itu karena jadi memang kita ini untuk karena masih ada juga ada kegiatan juga di hari-hari yang bukan seperti di hari Minggu gitu, misalkan Senin sampai Kamis gitu kan, masih ada yang sidang gitu. Masih ada tamu yang datang ke UPT kita. apalagi kita ini sekarang sidangnya online ya. Iya, Online. iya. Jadi memang di kantor di UPT kita inilah mereka ya sidang ya. Jadi memang kita mengecek namanya siapa. Untuk selanjutnya yang biasanya enaknya di P2U ini tugasnya gimana Bang? Selain apa ya, bertemu dengan masyarakat yang baru gitu. Nah, jadi kira-kira kalau saya sendiri nih melihat napi yang bebas seperti itu loh Bang. Jadi mereka ini ketika bebas kan pasti kan melewati P2U ini ya, Iya. ruangan portir ini. Nah, jadi mungkin rasa kebahagiaan itu tertularkan lah seperti itu. Iya, Mereka kita ini juga. bebas, mereka ini ya sebenarnya sedihnya sedih bahagia seperti itu ya. Mereka ini berpamitan dengan kita. Kita juga bahagia lah mereka bisa bebas, semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Dan Buat ada yang bisa bisa lebih diterima baik oleh lagi masyarakat. seperti itu ya. Nah, terus pengalaman ketika ada hal-hal yang pernah dialami nggak sih Bang ketika bertugas di P2U ini? Oh, Apa ada hal-hal itu. mistis, apa lain Ya, sebagainya? kalau seperti di itu. saya sih paling kalau yang terjadi sering saat saya itu malam. malam. Malam itu kan kalau udah jam-jam 12 malam, tengah malam tuh sunyi, sepi gitu kan. Kadang seperti ada yang ngetok pintu, mungkin di situ area mistis di sana. Nah, jadi untuk meneruskan hal-hal yang Mistis. pernah dilalui juga, saya juga dulu pernah Bang merasakan seperti itu nih. Saat dipindahkan dari pengamanan belakang Penjagaan ke- di pengamanan pernah, di portir juga pernah. Jadi memang benar-benar mengalami hal-hal yang mistis seperti Goib, itu. ya. Ya, mungkin kita percaya atau enggak ya, mungkin kembali ke dirinya dibilang masing-masing. ya benar, kembali ke dirinya masing-masing. Dibilang nggak percaya ya ada, dibilang percaya ya kadang nggak ada, nggak kelihatan. Jadi dulu saya ini pernah
mengalami bang, tetapi sebenarnya bukan saya sendiri sih, bukan saya secara langsung seperti itu. Waktu itu sih komandan jaga seperti itu. Nah waktu itu kan saya berjaga di pos menara itu ya, kan di ujung seperti itu kan ya. Nah jadi terlihat di CCTV ini seperti saya ada yang jalan itu di blok belakang itu. Itu untuk di belakang. Iya di belakang seperti itu, belum di P2U seperti itu. Nah sekarang kalau untuk yang di P2U ini, Nah untuk di P2U ini sama juga sih seperti itu juga kurang lebih, tetapi saya melihat langsung di sini. Melihat langsung itu seperti bayangan apa ya? Bayangan hitam yang dari dalam itu dia melewati portir ini dan naik ke atas seperti itu. Dan memang merasakan seperti ada ya seperti itulah ya seperti itu. Tetapi kita lihat ya nggak ada seperti itu. saya juga kadang malam juga yang merasakan seperti itu, tapi yang baru saya rasakan itu jadi ketoknya pintu portir ini. Oh gitu. Jadi pintu jadi kan utama. di sini kan disiapkan juga CCTV Ya yang keluar benar ada gitu CCTV-nya kan. ya untuk mengontrol semua ya Pintu utama ini kan. Jadi suara ketokan tuh ada kadang di tengah malam, tapi saya lihat di CCTV nggak ada seperti itu ya. Jadi memang dan itu itulah kita harus juga kuatkan iman kita, keberanian kita keberanian dalam kita. melaksanakan tugas ini. Benar, gitu karena kan. memang penjara ini ya memang tempat orang-orang bermasalah, pembinaan Iya. ya memang karena ya bisa dikatakan- bermasalah, satunya orang bermasalah salah itu kan karena ya hantu juga gitu. ya mungkin ya mau Jadi nggak mau siapa tahu bawa hantu juga benar-benar ke dalam penjara ini dia kan. siapa tahu bawa hantu ya. Jadi numpuk hantu di dalam penjara. Makanya kita ini dapat slogan hantu penjara ya. gitu. Nah ya. Tapi ya mudah-mudahan hatinya bukan seperti Tapi hantu maksudnya lah. hantu penjara itu Ini- mungkin kita yang apa Membina Membina hantu-hantu mereka. tersebut. Iya, seperti itu. Gitu. Berarti ini kakeknya hantu berarti gitu. ya polisi ngatur hantu lah. Ya, seperti itulah. Kakeknya hantu, mbahnya hantu kita ini berarti. Tetapi hantunya baik, bukan yang Ya, jahat. alhamdulillah sebatas selama saya di Portir ini port ini penjaga pintu utama ini ya hanya sebatas itu saja. Ya, alhamdulillah saja ya. aman. Alhamdulillah. Tidak sampai yang nampak-nampakin. ya sampai mungkin mereka ini pengen kenal, oh si ini yang jaga, saya pengen kenal seperti itu ya. Ya buat rekan-rekan yang misalkan yang berdaftar dan diterima dan ditempatkan tugasnya di penjagaan pintu utama ini, ya emang sudah tugas kita gitu kan. Jadi kalau dalam mendapatkan hal-hal mistis ya kita berpikir positif dan kuatkan seperti iman Iman itu kita. agar kita lancar dalam melaksanakan tugas kita. Karena ya mungkin sejatinya pun karena itu ada itu karena pemikiran kita ya, pola pikir di situ, kita. ya. Jadi kita kan ya punya iman, jadi berpegang teguhlah dengan keyakinan agama Agama masing-masing. ya benar agama masing-masing seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan, ketika rekan-rekan ini ada saran atau pertanyaan, jangan lupa ditulis di kolom komentar.